Sementara saat bermain di Filipina, mereka menang dengan skor yang sangat mencolok, yakni 5-0. Hasil itulah yang menjadi faktor terbesar lolosnya Irak ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun ini. Jadi Irak sudah lolos, tetapi tetap juga dia membawa semua pemain-pemain hebatnya ke Indonesia. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Kepada yang di luar sana, saya mendoakan kalian semoga sentiasa dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik ya. Oke, hari ini saya ingin berbicara terkait dengan kedatangan timnas Irak ke Indonesia dan akan melawan Indonesia pada 6 Juni sebelum Indonesia melawan Filipina pada 11 Juni pula. Apa persiapan timnas Indonesia selepas melawan Tanzania? Dan ketika melawan Tanzania ini, kebijakan Sinteyong ini, dia semua pemainnya beliau tidak menyuruh menggunakan nomor punggung di belakang itu, nomor yang betul kepada pemain. Jadi nomor ini berbeda-beda, berlainan dengan nomor yang sebenar pemain memakainya ketika perlawanan ataupun pertandingan sebenar. Jadi ini sebagai untuk mengilurkan mata-mata daripada Irak ataupun daripada Filipina ketika melawan Tanzania ini. Nah, itu salah satu kebijakan yang ada pada coach Sinteyong ini, supaya pemain-pemain tidak menggunakan nomor punggung yang sebenar. Oke, Irak sudah tiba di Indonesia dan mereka menyaksikan GBK. Mereka menyaksikan GBK yang tidak ada di stadion lain di tempat mereka ataupun di luar negeri seperti di Filipina mungkin, di Vietnam mungkin, yang mana mereka satu grup dengan Vietnam dan Filipina. Mereka merasa megah melihat GBK itu. Oke guys, apapun yang poinnya di sini ialah saya ingin memberitahu kalian bahwa selepas perlawanan melawan Tanzania, Sinteyong mendapat ilham atau mendapat taktikal yang beliau inginkan. Dia mempermainkan hampir ke semua pemain-pemain timnas Indonesia. Dia melihat daripada segi taktikal, formasi dan juga skill individu pemain, stamina pemain itu. Dan saya melihat ketika perlawanan dengan Tanzania hanya highlight-nya saja, seri 0-0 itu sebenarnya banyak juga peluang timnas Indonesia. Dia di bagian serangan, Sinteyong menggunakan Orat Magun dan juga Rafael Strik di bagian serangan. Dia ingin melihat bagaimana kombinasi kedua-dua pemain ini. Dan di bagian lini tengah ada Tom Haye. Tom Haye bermain dengan baik dan dia banyak juga memberi assist kepada Orat Magun dan juga kepada Rafael Strik. Dan Rafael Strik punya banyak percobaan ketika berdepan dengan penjaga gawang Tanzania. Di bagian lini belakang juga agak baik juga. Cuma sekali-sekala diserang oleh Tanzania, lolos di bagian sebelah kiri dekat Asnawi Mangku Alam dan juga Sandy Walsh. Kebanyakannya daripada situ. Dan di lini tengah berfungsi dengan baik. Tom Haye sangat bermain dengan kelasnya di level yang tinggi. Saya melihat Tom Haye punya kelas yang tersendiri. Dia bergandingan dengan Marcelino Ferdinand dan juga Ricky Kambuaya, juga bermain dengan baik. Jadi itu antara sedikit yang saya boleh ulas terkait dengan perlawanan dengan Tanzania. Apapun guys, kita semak dulu video pada kali ini. Oke, dengan judulnya di Vietnam dan Filipina nggak ada stadion semegah GBK. Reaksi pemain Irak melihat venue laga timnas. Yuk kita semak dulu video ini. Sebenarnya Irak walaupun dia sudah lolos ya ke babak ketiga,
Kemarin, banyak pemainnya akhirnya menginjakan kaki yang level tinggi juga mereka datang karena sebentar lagi akan melawan timnas Indonesia di lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Tim berjuluk Singa Mesopotamia itu pun membawa semua pemain terbaiknya. Semua pemain terbaik juga ini, dia bawa. Jasim dan kawan-kawan sudah melakukan latihan. Mereka latihan di tempat yang sebelumnya sudah disediakan oleh PSSI. Skuad Irak juga sudah melihat venue pertandingan, yakni di Stadion Gelora Bung Karno. Lantas bagaimanakah reaksi mereka? Berikut Tengok ini reaksi. adalah jawabannya. Reaksi pemain Irak melihat kemegahan GBK. Cantik kan lapangan GBK sudah? Cantik ketimbang dengan JIS dia punya lapangan lah. Timnas Irak akan melakoni partai tandang terakhirnya di babak kualifikasi Piala Dunia, di mana laga itu akan berlangsung di Indonesia. Sebelumnya, skuad asuhan Jesus Casas telah bermain di Vietnam dan Filipina. Saat bermain di Vietnam, Irak secara luar biasa mampu mencuri 3 poin setelah menang dengan skor 1-0. Sementara saat bermain di Filipina, mereka menang dengan skor yang sangat mencolok, yakni 5-0. Hasil itulah yang menjadi faktor terbesar lolosnya Irak ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun ini. Jadi Irak sudah lolos, tetapi tetap juga dia membawa semua pemain-pemain hebatnya ke Indonesia. Jadi Indonesia perlu bermain bermati-matian ya, habis-habisan melawan Irak nih. Kini misi terakhir Irak ada di Indonesia, yakni menang di kandang tim Garuda. Untuk mewujudkan misi tersebut, Irak sudah melakukan beberapa persiapan, termasuk mengirimkan sebuah tim sebelum mereka terbang ke Indonesia. Tim itu bertugas untuk mengecek segala keperluan yang akan didapatkan Irak, entah itu kondisi stadion, hotel, hingga jarak hotel ke tempat latihan. Semua itu telah dipersiapkan dengan baik oleh Irak agar kedepannya tidak miskomunikasi. Irak dilayan dengan baik oleh Indonesia ya. Sudah tentu tetamu itu dilayan dengan baik. Jadi mereka akan ada kenangan. Ini guys, ini. Kalau mereka datang ke stadion nanti dengan 80.000 penyokong ataupun 80.000 ultras bersama dengan fans-fans Indonesia yang ada selama 90 menit, dia akan melihat bagaimana Gelora Bung Karno itu menggerunkan setiap lawan yang datang ke GBK ini. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pendukung yang hadir, penonton yang datang ke Stadion GBK pada 6 Juni nanti itu menjadikan kekuatan Indonesia itu bertambah, semangat mereka itu bertambah, dan juga ketakutan pemain-pemain Irak itu juga mereka akan merasa takut melihat gelombang Gelora Bung Karno ini oleh penonton-penonton timnas Indonesia. Itu kita nantikan guys. Oke, kita lanjut. Irak puas dengan kondisi Stadion GBK. Irak puas dengan kondisi Stadion GBK. Stadion GBK adalah stadion yang nantinya akan dipakai di pertandingan Indonesia melawan Irak. Seperti apa yang dikatakan tadi, Irak sudah mengirimkan tim delegasi untuk mengecek segala persiapan Stadion GBK. Meski masih dalam proses pemulihan usai digunakan konser, tim delegasi Irak mengaku senang karena rumput yang dipakai di GBK adalah rumput asli, bukan sintetis seperti yang ada di Filipina. Irak juga yakin GBK masih lebih baik jika dibandingkan stadion-stadion markas dari Vietnam maupun Filipina. Kami telah memeriksa lapangan pertandingan dan memastikan bahwa lapangan tersebut terbuat dari rumput asli dan bukan rumput buatan. Hal ini akan membuat pemain Irak senang karena pada pertandingan melawan Filipina diadakan di lapangan buatan sehingga mempengaruhi kinerja para pemain Irak. Di rumput sintetik ya kalau di Filipina itu. Jadi Irak ini tidak mau rumput sintetik nih buatan. Dia mau yang ori rumputnya. Cuma kehadiran Bang J itu mungkin tidak dapat bermain ya lawan Irak nih. Dipantau langsung bintang timnas Irak. Berdasarkan sumber yang ada, timnas Irak akan menginap di Hotel Mulia. Hotel itu terbilang sangat dekat dengan Stadion GBK. Hotel Bahkan Mulia. Saat sampai di Indonesia,
Ada salah satu pemain Irak yang langsung mengabadikan momennya di Indonesia. Pemain itu adalah Ali Jassim. Tentang timnas Irak tersebut sempat membuat sebuah story yang menunjukkan Stadion GBK. Selain Stadion GBK, story itu juga menyoroti Stadion Madia, tempat di mana timnas Indonesia bermain melawan Tanzania. Oh, sebelahnya siapa pula stadion itu kan? Stadion Madia nih, sebelah dengan GBK. Indonesia ini banyak stadion-stadion yang cantik ya. Stadion-stadion yang berkualitas tinggi. Timnas Irak Timnas Irak latihan di rumput yang jelek. Setelah tiba di Indonesia, Timnas Irak langsung menjalani sesi latihan. Namun sayang, tempat mereka latihan lapangannya terlihat buruk, terutama di bagian rumput. Hal inilah yang harus menjadi PR bagi PSSI, bagaimana menjadi tuan rumah yang baik. Untungnya, para pemain Irak masih terlihat enjoy dalam menjalani sesi latihan. Mereka juga tidak protes dengan kualitas rumput di tempat latihan. Semoga di latihan selanjutnya, Irak mendapatkan tempat yang lebih baik. Iya. Tapi nampak dorang enjoy itu oke lah kan. Mungkin ini dekat dengan GBK punya stadion juga ini, tempat dorang latihan ini. Hotel itu tadi Hotel Mulia. Mana tahu dapat pergi sana. Di Hotel Mulia menginap. Nanti dicari hotelnya, guys. Irak tetap harus diwaspadai. Meski sudah lolos. Irak sebelumnya sudah memastikan diri lolos ke babak selanjutnya. Bahkan menurut kabar yang tersebar, mereka berencana melakukan rotasi besar-besaran saat melawan Indonesia. Namun meski begitu, Indonesia tetap harus waspada. Karena Irak tetaplah Irak, tim yang saat ini selalu menyulitkan tim Garuda. Buktinya dalam 2 pertemuan terakhir, Indonesia selalu kalah saat melawan Irak. Iya, U23 pun kalah kan? Dan 3-1. Namun semoga hasil tersebut bisa diubah Indonesia menjadi kemenangan. Insya Allah, pada pertemuan nanti, mudah-mudahan kemenangan. Indonesia sangat membutuhkan kemenangan agar bisa memastikan diri lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mudah-mudahan Indonesia bisa untuk beroleh kemenangan melawan Irak nanti di 6 Juni. Hanya tinggal 2 hari lagi kan. Jadi itulah reaksi para pemain Irak setelah melihat tempat di mana mereka bertanding, yakni Stadion Gelora Bung Karno. Oke guys, insya Allah kita doakan semoga timnas Indonesia akan beroleh kemenangan melawan Irak nanti. Kita yakin, kita optimis juga. Cuma ketika melawan Tanzania, ada beberapa yang harus diperbaiki. Ada beberapa ruang-ruang yang kurang baik perlu diperbaiki. Antaranya penyudahan, hasil akhir, itu perlu dipertajamkan lagi. Kalau kita melihat bagian lini belakang pun banyak yang perlu diperbaiki. Tetapi setakat ni dengan adanya Jordi Amat, Justin Nubne dan juga Rizky Ridho di situ, dibantu oleh Shandy Walsh, Patinama, Asnawi Mangku Alam juga ada di situ. Di bagian lini belakang itu masih kita optimis bisa untuk mengekang asakan-asakan Irak. Kemudian di bagian lini tengah juga itu perlu bergerak lebih cepat, perlu bantu Tom Haye bergerak di situ, sama ada daripada Ricky Kambuaya ataupun Marcelino Ferdinand. Tetapi kedua-dua pemain ini, Ricky Kambuaya juga bermain dengan bagus ketika melawan Tanzania. Marcelino Ferdinand juga perlu lebih agresif sedikit membantu Tom Haye. Kemudian di bagian lini depan juga Orat Magun, Rafael Struijk, Dimas Darajat juga perlu melihat peluang-peluang itu dengan baik dan gunakan setiap peluang dan ruang yang ada untuk mencetak gol. Itu saja yang perlu diperbaiki. Dari segi hantaran-hantaran pendek masih bagus. Indonesia ketika menyerang itu masih bagus, serangan yang dibangun daripada bawah, tengah dan atas. Cuma daripada segi pertahanan itu perlu lebih cepat lagi untuk
mengekang asakan-asakan daripada Irak nanti. Karena Irak berbeda dengan Tanzania. Irak lebih agresif. Tanzania itu mungkin dia bawa pemain-pemain yang muda, pemain yang baru. Tapi Irak ini pemain-pemain yang sudah berpengalaman bermain di Piala Dunia, kemudian bermain di Piala Asia, melawan tim-tim besar. Jadi pemain-pemain Irak ini kebanyakannya mereka juga latihan di Eropa. Jadi mereka sudah sebati dengan pemain-pemain ternama. Sebab itu Indonesia perlu lebih agresif, lebih cepat. Dan satu yang bagusnya timnas Indonesia ini bermain di GBK. Ini sudah tentu dibantu oleh penyokong-penyokong ataupun penonton yang hadir ketika perlawanan. Mungkin lebih kurang 80,000 memenuhi stadium GBK. Itu menjadi semangat kepada timnas Indonesia untuk membenam Irak nanti. Apapun kita doakan yang terbaik, guys. Pemain-pemain dapat mengikuti segala tactical Sinteyong. Sinteyong juga punya misi dan visi yang jelas, yaitu lolos babak ketiga. Indonesia hanya memerlukan imbang, tapi kalau menang lagi bagus ketika melawan Irak ini. Ada satu lagi peluang ketika melawan Filipina pada 11 Juni pula. Tetapi utamakan fokus kepada Irak ini terlebih dahulu. Irak membawa ke semua pemain-pemain terbaiknya juga. Mengikut admin tadi, Irak membawa ke semua pemain terbaik. Walaupun mereka sudah tahu mereka sudah lolos ke kualifikasi babak yang ketiga, tetapi mereka juga tetap menjaga timnas Irak itu jangan sampai dimalukan oleh Indonesia. Jadi kalau Indonesia dapat buat sesuatu yang luar biasa, ini sangat fantastik. Fantastik bagi saya. Cuma sayangnya Ejaz belum mungkin bisa bermain ketika melawan Irak ini. Apapun kita nantikan, mudah-mudahan ada perkembangan terbaru dan terkini. Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Jangan lupa kepada yang baru mampir ke channel Askalani Studio dengan mendukung, menekan butang subscribe, like, share, dan komen. Dan tekan juga butang loncengnya. Kepada yang sudah subscribe, saya mengucapkan ribuan jutaan terima kasih kepada kalian yang sangat amazing, sangat mendukung channel Askalani Studio ini. Terbaik kalian. Saya mendoakan semoga murah rezeki, diberikan kesehatan. Oke, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.